Saudara, isu matahari kembar kembali mencuat. Istilah matahari kembar ini sebelumnya juga pernah ramai dibicarakan untuk menyebut sosok Presiden Prabowo Subianto yang kerap disandingkan dengan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan kini, politisi PKS Mardhani Alisera kembali bicara soal matahari kembar. Apa penyebab dari kembali munculnya istilah matahari kembar ini? Sosok Joko Widodo memang tak lagi menjabat sebagai presiden. Namun, hubungan baiknya dengan sejumlah menteri yang bertugas sejak era kepemimpinannya masih terjalin hingga kini. Saat Lebaran lalu, sejumlah menteri yang bertugas sejak era kepemimpinan Jokowi dan kini menjabat di Kabinet Merah Putih mengunjungi Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Ada saat itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang berkunjung ke rumah Jokowi pada 11 April 2025. Kemudian di hari yang sama, ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang datang ke rumah Jokowi. Namun ketika ditanya oleh wartawan terkait perihal pertemuan dengan Jokowi, keduanya sama-sama bilang silaturahmi sama bos. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut dia meminta arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena masih jadi Menteri Kesehatan kan, kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi, artinya Menteri Kesehatannya berhasil. Sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Selain Budi Gunadi Sadikin dan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga terlihat sowan ke rumah Jokowi. Keduanya yang juga merupakan petinggi partai koalisi. Selain itu, ada juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji yang juga berkunjung ke rumah Jokowi. Sebelum menjadi menteri, Wihaji ini adalah Bupati Batang periode 2017-2022. Ingin sama Bapak juga, sama Ibu makan sama-sama, terus ngomong-ngomong ringan, ya perkembangan ekonomi, ya saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi waktu saya anggota kabinet pertama, saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasehati untuk bagaimana membangun negara ke depan. Menterinya Bapak, ya, banyak dibimbing dulu, 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi. Masa Lebaran aja saya nggak datang gimana? Namun, langkah para menteri bertamu ke rumah Jokowi rupanya membuat resah sejumlah pihak. Salah satunya adalah DPP PKS Mardhani Alisera. Mardhani mengingatkan jangan sampai sikap para menteri ini memunculkan matahari kembar. Sementara, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut atasan para menteri hanyalah presiden. Silaturahim dijalankan. Apalagi Idul Fitri kan. Tetapi tetap dalam ketatanegaraan presiden kita itu Pak Prabowo. Dan saya yakin para menteri juga ketika silaturahim sudah izin kepada Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi tetap dalam konteks ketatanegaraan perlu selalu diingatkan, Pak SBY juga berapa kali mengingatkan tuh, tidak boleh ada matahari kembar karena dampaknya akan sangat rumit dan mahal. Bisa mengerti juga kenapa dalam konteks kemarin ada misalnya menteri yang menggunakan bahasa yang menurut saya tidak elok.
secara tata negara. Misalnya Mas Trenggono mengatakan dia mantan bos saya dan masih bos saya. Itu punya konsekuensi loh secara tata negara, karena ya kita betul-betul hanya boleh berbicara bahwa atasan itu hanya presiden. Bahkan seorang menteri itu nggak bisa mengatakan dalam kapasitasnya sebagai menteri, walaupun dia kader partai, bos saya sebagai menteri adalah ketum partai saya. Nggak boleh itu secara tata negara. Namun, menurut Partai Gerindra, Presiden Prabowo tak merasa terganggu dengan datangnya para menteri ke rumah Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai ucapan menteri yang menyebut Jokowi masih bos mereka adalah bentuk tata krama. Dan para menteri tetap memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati, karena itu bagian dari tata krama lebaran. Mencuatnya kembali isu matahari kembar langsung dibantah oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Jokowi, kedatangan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya hanya merupakan silaturahmi lebaran dan bukan agenda formal kenegaraan. Sementara itu, soal matahari kembar, Jokowi menyebut hal itu tidak ada. Menurutnya, matahari hanya ada satu, yakni Presiden Prabowo. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana, Pak? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Namun meski Partai Gerindra menganggap Prabowo tidak terganggu dengan kehadiran para menterinya ke rumah Jokowi, di saat yang hampir bersamaan, Presiden Prabowo Subianto menelpon Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar. Lalu, apa pesan yang disampaikan Prabowo ke Caimin? Menurut Caimin, ternyata pesan yang disampaikan Presiden Prabowo kepada dirinya, yakni meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Ya, Saudara, hubungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dipertanyakan. Sebelumnya, Prabowo dan Jokowi sempat saling memuji saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada September lalu. Namun kini isu matahari kembar kembali muncul. Benarkah sedang ada kerenggangan di antara kedua tokoh ini? Apa yang sebenarnya terjadi hingga Prabowo menelpon Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk merapatkan barisan? Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi memastikan tak ada kerenggangan di Kabinet Prabowo Gibran. Mensesnek membantah jika pesan yang disampaikan Presiden Prabowo ke Menko Muhaimin diartikan ada kerenggangan di internal kabinet.
Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan meski Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan sosok yang penting dan memiliki pengaruh, namun jangan sampai juga keceplosan menyebut Jokowi adalah bos mereka. Kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Nggak ada kerenggangan. Karena masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah sebagai sosok yang selama ini dianggap penting dan kemudian membuat orang-orang yang saat ini menjadi kabinetnya Pak Prabowo juga tidak terlepas dari peran dari Pak Jokowi dan seterusnya. Ekspresi ucapan terima kasih oke, tapi jangan juga sampai keceplosan misalnya, sampai mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah bosnya. Ini kan tentu sangat sensitif. Itulah yang kemudian menurut saya, wajar kalau kemudian sekelas Mardhani Alisera juga ngomong dan mewanti-wanti soal matahari kembar. Saudara, bangsa Indonesia kini tengah berada dalam tantangan besar. Berbagai persoalan tengah mendera. Dan untuk menghadapi hal itu, kita harus solid dan jangan sampai isu-isu negatif justru memperlemah kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang besar.